Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas kisah anak kesayangan Nabi Adam alaihissalam yang akan menjadi nabi yang kedua. Dan simak video ini sampai selesai. Ini adalah kisah tentang seorang nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam yang jarang diceritakan. Kita tidak menceritakan tentang kisah Nabi Idris, karena ternyata masa di antara Nabi Adam dan Nabi Idris ada seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah anak kesayangan dari Nabi Adam alaihissalam dan merupakan guru dari Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah Nabi Syith alaihissalam. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memperbanyak anak keturunannya dengan cara menikahkan antara anak kembar yang satu dengan anak kembar yang lain. Karena pada saat itu Nabi Adam dan istrinya, yaitu Siti Hawa, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala memiliki 40 anak yang semuanya kembar laki-laki dan perempuan. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya anak pertama Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa adalah Qabil. Ada pula yang beranggapan anak pertama Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa adalah Habil. Ketika Nabi Adam baru memiliki 4 anak kembar, yaitu Qabil dan kembarannya yang berjenis kelamin perempuan, dan Habil beserta kembarannya yang juga berjenis kelamin perempuan. Jadi waktu itu Nabi Adam baru memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk menikahkan silang di antara keempat anak beliau tersebut. Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil, begitu juga dengan Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Tapi masalahnya adalah ketika itu Qabil tidak mau dinikahkan dengan kembarannya Habil, karena kembarannya Qabil lebih cantik dibandingkan dengan kembarannya Habil. Qabil memiliki keinginan dinikahkan dengan adik kembarnya, karena menurut Qabil adiknya lebih cantik. Logikanya yaitu ada 2 anak kembar yang lahir, laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka berdua dinikahkan ketika dewasa. Nah, Qabil mau yang seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya mereka dinikahkan silang. Di peristiwa inilah syaitan menggoda Qabil supaya tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu syaitan dan iblis tidak sanggup dan telah putus asa untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa. Makanya mereka menggoda anak keturunannya Nabi Adam, yaitu Qabil. Ketika itu syaitan berbisik kepada Qabil, "Hai Qabil, jangan engkau terima syariat itu, karena engkau akan mendapatkan yang buruk rupa dan akan meninggalkan yang cantik rupa." Dari hasutan inilah akhirnya Qabil menolak. Ketika Nabi Adam alaihissalam mengetahui Qabil tidak mau mengikuti perintahnya, Nabi Adam pun memberikan syarat kepada Qabil dan Habil. Saat itu mereka berdua disuruh untuk berkurban oleh Nabi Adam. Barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mengambil pasangannya. Akhirnya Qabil dan Habil pun mulai mencari sesuatu untuk dikurbankan. Di dalam sebuah riwayat, ketika itu Qabil berkurban dengan buah-buahan, sementara Habil berkurban dengan kambing yang sehat dan besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima kurban berupa hewan ternak yang dibawakan oleh Habil. Sementara itu kurban dari Qabil ditolak. Selain itu juga, kenapa Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Habil dan menolak kurban dari Qabil? Karena Habil berkurban dengan hati yang ikhlas, sementara Qabil berkurban didasari dengan rasa hasad. Maka sesuai dengan perjanjian, karena Habil berhasil diterima kurbannya, maka dia berhak untuk menikahi kembarannya Qabil. Tapi karena Qabil juga dari awal sudah hasad, kemudian setelah itu datang pula iblis dengan memanas-manasi Qabil untuk membunuh Habil, dan supaya Qabil bisa menikahi kembarannya yang cantik itu. Akhirnya pada suatu hari Qabil membunuh Habil. Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang sejarah umat manusia yang terjadi di atas muka bumi ini, yang dilakukan oleh putra dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Setelah Qabil membunuh Habil, Qabil pun mengambil kembarannya dan berpisah dari pemukiman atau tempat tinggal ayahnya, yang ketika itu Nabi Adam dan anak-anaknya memilih untuk tinggal di sebuah pegunungan.
Qabil dan kembarannya pun pergi dari pegunungan itu. Mereka turun gunung dan membuat sebuah tempat tinggal di suatu lembah yang lokasinya berada tidak jauh dari tempat tinggal Nabi Adam dan kelompoknya. Beberapa tahun setelahnya, Qabil dan kembarannya pun memiliki keturunan. Mereka beranak pinak di lembah tersebut. Begitu juga dengan kelompok Nabi Adam yang berada di atas gunung. Akhirnya pada saat itu muncullah dua perkampungan. Yang satu Nabi Adam dan kelompoknya di atas gunung, sedangkan yang satu lagi Qabil dan anak-anaknya di kaki gunung. Selama kematian Habil, Nabi Adam sangat sedih dan menyesal karena Habil adalah anaknya yang paling soleh, yang pada saat itu Habil mewarisi akhlak dari Nabi Adam alaihissalam. Bahkan selama setahun pasca terbunuhnya Habil, selama itu pula Nabi Adam tidak pernah tertawa dan sampai-sampai tidak bergaul dengan istrinya, yaitu Siti Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat." Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan isyarat ataupun tanda-tanda mengenai lahirnya anak pengganti Habil ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tanda-tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak kembar seperti biasanya. Apabila anak itu telah lahir, maka namailah dia dengan Syid." Pada suatu hari, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran seperti biasanya. Maka Nabi Adam pun memberi nama anak itu dengan nama Syid, yang memiliki arti anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut buku yang berjudul Akhlak Para Nabi, Nabi Syid ini lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, yaitu sekitar 235 tahun setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Beliau dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun. Nabi Syid diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Sedari kecil, Nabi Syid ini dididik oleh Nabi Adam betul-betul dengan didikan agama, karena Nabi Adam tahu bahwasanya Syid akan menjadi nabi. Makanya Syid dididik dengan sebaik mungkin oleh Nabi Adam, dan Nabi Adam sangat menyayangi Nabi Syid dibanding anak-anaknya yang lain. Ternyata benar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Semenjak Nabi Syid lahir, kesedihan Nabi Adam karena kematian Habil pun perlahan-lahan hilang. Setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Nabi Syid. Pada saat itu beliau diwasiatkan untuk memimpin kaumnya dan membimbing umat ini ke jalan yang benar. Selama dipimpin oleh Nabi Syid, kota ini menjadi tenang dan tentram. Tidak ada tindakan kejahatan yang terjadi di sana. Tapi hal itu justru menjadi kebalikannya bagi kabilah Qabil yang tinggal di lembah. Di sana terjadi kerusakan moral yang sangat luar biasa. Kemudian tindakan kejahatan di mana-mana. Tak hanya itu, pelacuran dan seks bebas juga terjadi di dalam kabilah ini. Karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah manusia, di kota Qabil inilah terjadi yang namanya tabarruj, yaitu wanita-wanita yang bersolek dan menampilkan kecantikannya secara berlebihan dengan cara yang dianggap tidak pantas, atau singkatnya berdandan secara berlebihan dengan cara menampakkan auratnya. Hal itu dikarenakan tidak ada nabi yang diutus di sana, makanya tidak ada yang menasehati mereka. Secara Qabil sendiri pun punya akhlak yang buruk, makanya rusaklah anak keturunan Qabil hingga kota ini menjadi tidak nyaman untuk ditinggali. Pada suatu hari, Iblis melihat peluang lagi untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Ketika itu Iblis pun datang ke kota Qabil dengan menyerupai bentuk manusia. Di kota ini Iblis menyamar dengan bekerja sebagai pengurus kebun milik salah seorang anak keturunan Qabil. Dan dari sinilah Iblis mulai mengajarkan kepada orang-orang tentang musik dan nyanyian-nyanyian yang tidak ada faedahnya, yang membuat mereka semakin lalai dan jauh dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Iblis pun menciptakan alat musik semacam seruling untuk semakin memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya seruling itu adalah suara syaitan.
Ketika banyak orang-orang di kota itu yang mengenal musik, mereka pun membuat semacam hari perayaan dengan dihiasi dengan suara-suara nyanyian dan tiupan seruling sepanjang hari perayaan tersebut. Dari kaum Qabil inilah terjadi musik pertama yang terjadi di alam semesta. Ketika perayaan ini sedang berlangsung, suara musik mereka semakin waktu semakin keras, hingga suara musik dan nyanyian mereka terdengar sampai ke pegunungan, tempat tinggalnya Nabi Syed dan kaumnya. Orang-orang kaum Nabi Syed yang mendengarnya merasa bising dan mereka pun menjadi penasaran. Karena sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mendengar suara-suara itu. Akhirnya ada beberapa pemuda dari kaum Nabi Syed yang turun dari pegunungan untuk mengecek ada apa sebenarnya dan apa yang sedang terjadi di sana. Sesampainya mereka di sana, para pemuda ini pun mengintip-ngintip kegiatan yang sedang dilakukan oleh kaum Qabil. Menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas, perempuan dari kabilah Qabil ini cantik-cantik, sedangkan laki-lakinya kurang tampan. Sementara itu perempuan dari kaumnya Nabi Syed ini kurang cantik, tapi laki-lakinya tampan-tampan. Makanya ketika para pemuda ini melihat wanita-wanita dari kabilah Qabil, mereka pun takjub akan kecantikan yang dimiliki wanita-wanita anak keturunan Qabil ini. Ditambah lagi mereka tidak menutup aurat dan berdandan secara berlebihan. Akhirnya pemuda-pemuda itu naik lagi ke atas gunung dan mengabarkan kepada pemuda-pemuda lain bahwasanya di bawah sana ada sekelompok perempuan yang cantik-cantik. Lalu secara berbondong-bondong pemuda-pemuda kaum Nabi Syed ini pun turun dari tempat mereka menuju bukit di mana kaum Qabil tengah mengadakan pesta atau perayaan. Maka ketika itu para pemuda-pemuda kaum Nabi Syed ini terpesona karena melihat begitu cantiknya perempuan di lembah. Begitu juga dengan perempuan-perempuan kaum Qabil. Mereka pun terpesona melihat ketampanan pemuda-pemuda yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Mulailah ketika itu mereka saling menyukai dan saling berinteraksi antara kedua kaum ini, hingga berakhir dengan perzinahan. Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta. Jadi lengkap sudah syaitan dan iblis menghasut anak cucu Adam untuk melakukan segala hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari pembunuhan, tabarruj, musik, dan sampai terjadinya perzinahan. Iblis dan bala tentaranya betul-betul selangkah lebih maju dalam menghasut anak cucu Adam supaya bisa menemani mereka di neraka kelak. Seiring berjalannya waktu, banyaklah pemuda-pemuda dari kaum Nabi Syed yang terpengaruh dan ikut rusak karena wanita-wanita dari kaum Qabil. Nabi Syed pun berusaha mendakwahi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Ketika itu ada beberapa yang taubat, tapi ada pula yang tetap tenggelam dalam maksiatnya. Kemudian Nabi Syed teringat akan wasiat ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam memberitahu kepada Syed tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu Nabi Syed juga diajarkan tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Nabi Adam juga memberikan seutas tali dari bahan sutra yang membuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali sutra tersebut diturunkan kepada Nabi Adam dari surga dan diberikan kepada Nabi Syed alaihissalam untuk dilipat dan disimpan dalam sebuah kotak atau tabut, dan tabut itu harus selalu dikunci. Kemudian Nabi Adam mencabut beberapa helai janggutnya dan meletakkan ke dalam tabut tersebut dan sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Dan apabila rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajal maut telah dekat dan engkau akan meninggal dunia pada tahun itu." Lalu Nabi Adam melepas cincinnya dan memberikannya kepada Nabi Syed, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu untuk mengalahkannya." Berdasarkan dari wasiat ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syed pun mengumpulkan orang-orang dan kemudian terjadilah peperangan pertama sepanjang kehidupan manusia. Perang antara kabilah Syed dan kabilah Qabil. Tentu saja dari peperangan tersebut dimenangkan oleh kabilah Syed, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan. Setelah perang usai, Qabil menjadi tawanan kabilah Nabi Syed. Kedua tangannya diikat dan Qabil ditahan di tempat yang sangat panas, hingga akhirnya Qabil meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, Nabi Syed pun meninggal dunia dan dakwah diteruskan oleh putranya Nabi Syed yang bernama
An-Nusyah bin Syid. Saat An-Nusyah meninggal, maka diganti oleh Kinaan bin Anusyah. Saat Kinaan meninggal, dakwahnya diteruskan oleh anaknya yang bernama Mahlail. Yang konon kata Imam Ibnu Katsir, Mahlail adalah raja yang menguasai 7 iklim. Dan dia adalah orang yang pertama kali menebang pohon. Bahkan Mahlail ini adalah orang yang pertama kali membangun sebuah negeri yang bernama Negeri Babil atau Negeri Babilonia. Lalu ketika Mahlail meninggal, maka digantikan Yarid bin Mahlail. Dan di saat Yarid meninggal, estafet dakwahnya diteruskan oleh anaknya yang menjadi nabi yang bernama Akhnuh. Akhnuh ini dikenal sebagai Nabiullah Idris alaihi salam. Dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 suhuf. Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syid alaihi salam. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan jadi itulah sedikit kisah tentang Nabi Syid alaihi salam yang menjadi nabi kedua.